Alvin Lim ini seorang narapidana yang sekarang sudah lepas. Nah, sekarang ini kan dia bicara soal Gratifikasi. Ya. Dia enggak ngerti soal masjid, lalu mengomentari gratifikasi. Jadi begini, saya enggak pernah ketemu dia, tapi saya pernah mau membela dia karena dia bikin video banyak-banyak. Polisi, Kapolri, ayo berani debat dengan saya. Di tempatmu tuh sarang koruptor. Panggillah Kejaksaan Agung. Itu ada Alvin bilang begitu. Ayo dong, malu kita. Tanggapi itu. Terus ada yang bilang, Pak, itu Alvin itu orang terpidana yang lari, katanya. Loh, kenapa lari? Loh iya Pak, dia udah dijatuhi hukuman pidana. Setiap mau dieksekusi lari ke Singapura. Kenapa hukum berantakan? Ya, Menko Polhukamnya juga brengsek. Itu kalau saya lihat berantakan ya. Apalagi hal-hal lain yang kita mungkin nggak tahuin. Ini yang kita ketahuin, dia menerima gratifikasi berupa pemberian naik private jet nih si Mahfud ini, teman-teman ya. Ini kita bisa lihat, saya bukan memfitnah teman-teman ya. Saya bukan memfitnah, ini ada fotonya di mana dia bersama dengan Anies. Bersama dengan Anies dia naik fasilitas jet, teman-teman di sini ya. Jadi disinilah kita melihat bagaimana brengseknya seseorang. Nih ya teman-teman, ini ada fotonya. Ini Mahfud di sini ya, ini Anies di sini teman-teman ya. Ini private jet di belakangnya ya, dan dia mengakui dia naik private jet ini ya, tapi dia bilang bukanlah dalam batasan bla 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 bla, alasan tetek bengek di situ teman-teman ya. Balik lagi, ini private jet kalau bukan dia itu Menko Polhukam atau jabatannya dia bukan ketua MK saat itu, mana ada yang mau ngasih dia ini private jet. Terus seharusnya dia sebagai ketua MK apakah nggak tahu bahwa itu adalah gratifikasi? Ya, harusnya dia tahu teman-teman ya. Jadi maksud saya adalah sebelum Anda menuding orang, ya kan, periksa dulu diri sendiri ya. Mahfud, Anda tuh jangan munafik. Dia ini sekarang di PDIP berusaha jelek-jelekin Jokowi karena Jokowi itu tidak lagi dekat dengan PDIP, teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana seseorang yang hatinya busuk, itu mulutnya juga isinya busuk semua. Ya itu yang nggak boleh kita percaya teman-teman ya. Saya cuma mau teman-teman cerdas. Saya sekali lagi tidak membela Kaisang. Saya tidak tahu Jokowi itu korupsi atau tidak. Saya tidak tahu karena saya nggak punya bukti, ya kan. Tapi di sini dengan di berita ini sudah ada bukti bahwa Mahfud MD itu menerima gratifikasi saat dia masih menjadi penyelenggara negara. Kalau orang bukan penyelenggara negara dia dapat, nggak bisa dong ujuk-ujuk lu bilang, oh itu karena anaknya presiden, ya kan? Sekarang kalau gue punya anak siket, anak gue siket misalnya dikasih makan gratis sama orang di situ ya. Tapi orang itu kasih makan gratis bisa aja karena dia misalnya ada keperluan sama saya, tapi bisa aja karena dia juga berteman sama siket. Ya itu yang harus dilihat dulu. Kenapa? Kalau dia nggak punya bukti, ya dia nggak bisa menuduh orang sembarangan. Karena ingat teman-teman ya, asas hukum. Mereka yang mendalilkan harus mereka yang memberikan bukti. Ya, jadi kalau Jokowi, si Mahfud mau menuduh Kaisang, Mahfud itu harus memberikan bukti. Siapa yang memberikan dan mengapa dia memberikan, ya nggak bisa asumsi teman-teman ya. Jadi ini saya lihat bagaimana sikap dan sifat dari Profesor Linglung ini teman-teman ya, yang hatinya menurut saya busuk ya. Ini opini saya, opini hukum saya, karena apa, sebagai warga negara saya juga berhak mengkritik seseorang yang mengkritik pejabat ya. Saya juga berhak mengkritik orang yang mengkritik pejabat. Karena kenapa? Saya melihat orang yang mengkritik ini adalah orang yang justru munafik teman-teman ya. Dia menjelek-jelekan presiden yang terpilih padahal presiden itu belum terbukti bersalah ya. Kecuali kalau dia bisa membuktikan bahwa Presiden Jokowi ini terlibat atau Presiden Jokowi menerima atau meminta, ya itu baru. Kalau belum ada seperti ini bisa aja Kaisang itu punya bisnis ya kan, dan teman bisnisnya ngasih, kita nggak tahu ya. Jadi nggak bisa semena-mena orang yang bukan pejabat negara tuh suruh periksa.
Ya kayak contoh misalnya saya dikasih naik mobil dinas, ya kan? Terus tiba-tiba ujuk-ujuk saya dibilang menerima gratifikasi, ya karena menerima jemputan mobil dinas tersebut. Ya nggak bisa seperti itu. Kenapa saya bilang? Bisa aja saya diundang dalam kapasitas undangan resmi oleh si pejabat negara. Ya otomatis normal kalau saya diundang, saya datang dari luar kota karena saya nggak tahu kota itu bagaimana, ya. Jadi hal-hal seperti ini teman-teman, ya, saya melihat bagaimana mulut busuk seseorang ini baru kelihatan, ya, otaknya ngakunya pintar. Si Mahfud ini selalu ngaku pintar, tapi kalau saya lihat dia goblok. Kenapa saya bilang dia goblok? Ya lu ngapain ngata-ngatain orang terima private jet kalau lu sendiri juga terima? Bahkan dia nerima ketika dia masih menjadi pejabat loh. Itu yang paling parah, ya. Dan kedua yang saya sesali adalah ini orang yang dipercaya Jokowi loh, jadi Menko Polhukam. Menko Polhukam itu orang ketiga loh, ya, di dalam kementerian itu berkuasa loh dia loh, ya, diberikan oleh Presiden Jokowi kekuasaan, tapi ternyata inilah orang yang bisa nusuk orang dari belakang. Makanya kenapa penegakan hukum itu selalu nggak jalan. Ya karena berkali-kali kami ini lawyer dan klien-klien saya yang terkena investasi bodong minta untuk bertemu sama Mahfud. Nggak pernah sekalipun surat kami dibalas dan kami dibantu. Tidak pernah. Mahfud tidak pernah membantu masyarakat. Saya kasih tahu aja. Ya nggak pernah dia bantu masyarakat. Yang bantu itu setelah saya teriak-teriak di situ, baru Presiden Jokowi dia ngomong, ya kan, investasi bodong harus dibasmi. Baru Mahfud itu, ya kan, cari muka berusaha nyelesain. Ya jadi teman-teman, ini orang yang seperti ini teman-teman adalah orang yang munafik dan orang yang cuma cari pansos. Kenapa dia seperti ini? Dia tahu Jokowi ini sudah mau lengser. Ya, dia tahu Jokowi sudah mau lengser, makanya dia serang karena dia tahu Jokowi nggak bakal bisa balas dan nggak bisa melakukan apa-apa terhadap dia, ya. Tapi bukan berarti saya membantu Jokowi atau membantu Kaisang, tidak, ya. Tapi saya melihat bagaimana busuknya orang ini. Jangan kita percaya ngomongannya dan kita jadi terhasut dengan ngomongannya, karena dia cuma mau kita ini membelot dan mendukung PDIP, ya, yang tidak akan pernah saya dukung itu. Karena isinya orang-orang munafik teman-teman, ya. Banyak oknum-oknum munafik di PDIP teman-teman. Bukan hanya dia, tapi juga Hasto. Hasto pun ngomong yang sama, nyerang-nyerang Kaisang apa semua segala macam. Saya nggak pernah lihat Hasto itu nyerang Jokowi ketika Megawati sama Jokowi masih baikan. Nggak pernah saya lihat. Berarti apa? Berarti mereka berdua ini adalah penjilat teman-teman, ya. Mereka mau jilat ke Megawati sehingga dipikir bahwa mereka adalah loyalisnya PDIP, padahal mereka adalah pengkhianat bangsa. Karena apa? Mereka lebih mementingkan kepentingan partai dan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan bangsa. Ya, kalau Indonesia ribut, politiknya panas, ya kan, mereka senang karena rakyat jadi membenci Jokowi dan pro terhadap mereka nih, seolah-olah seperti itu, ya. Jangan teman-teman. Ada orang yang benar-benar membela masyarakat, ya. Ada orang yang cuma mau menghasut. Dalam hal ini saya tidak membela Jokowi dan tidak membela Kaisang, tapi saya tidak mau masyarakat terhasut oleh mulut busuk dan mulut kotor dari seorang Profesor Linglung, teman-teman, ya. Itu profesor kayak gituan nggak usah diinin aja, dia udah dibuang itu. Sama Jokowi udah dibuang, makanya udah nggak jadi Menko Polhukam lagi, teman-teman, ya. Dan dia juga tidak terpilih menjadi cawapres, teman-teman. Saya sudah bilang sama Ganjar, ya, ya. Apalagi ketika Ganjar pasangan sama Menko Polhukam tuh, sama Mahfud, wah, udah kelihatan itu, ya kan, nggak bakal menang yang kayak begitu teman-teman, ya, karena hati mereka busuk dan saya yakin mayoritas masyarakat juga tahu, ya, mana yang benar-benar bela masyarakat, mana yang tidak. Ya, kalau mau tahu tentang Mahfud, boleh tanya ke seluruh korban investasi bodong, ada nggak yang surat mereka dibalas oleh Mahfud? Nggak ada. Malah Mahfud terimanya siapa? Petisi 100 diterima untuk supaya cara menggulingkan pemerintahan. Nah, dari situ aja kita sudah melihat teman-teman, ya, bagaimana negara ini bobrok, ya. Karena orang-orang yang ditempatkan dalam penegakan hukum itu adalah orang-orang bobrok,
oknum-oknum, teman-teman. Makanya Indonesia nggak pernah maju, itu yang saya lihat. Ya, beda sama China. Saya ada di China saat ini ya, teman-teman. Saya berbicara dari China. Ya, saya berbicara sebagai seorang opini hukum, kuasa hukum ya, yang concern terhadap Indonesia. Anda lihat China, kenapa China itu bisa maju? Ya, dulunya China itu tertinggal loh, dikenal sebagai negara tirai besi. Sekarang Cina itu bisa maju, saya lihat kotanya maju, rumah sakitnya kita bagus di sini ya teman-teman ya. Karena apa? Karena teman-teman, mereka itu sangat tegas menindak para koruptor. Koruptor, korupsi langsung di sini jebret, bunuh, hukum mati. Ya, miskinkan, keluarganya dimiskinkan. Jadi orang tuh takut untuk korupsi. Kalau di Indonesia kemarin korupsi timah, ya si siapa tuh, Tamron atau Tamon ya, itu baru divonis sama pengadilan cuma 3 tahun. Korupsi ratusan triliun, vonis 3 tahun. Alvin Lim dibilang masukin KTP, tuntutan 6 tahun. Ya kan jaksa kan kayak begitu ya. Ngerti teman-teman? Ngerti kan? Inilah makanya kenapa Indonesia itu bobrok. Saya bukan yang menjelekkan negara saya. Saya mengkritik negara saya karena saya sayang dan cinta pada negara saya Indonesia. Tapi sorry teman-teman, sudah sangat jauh perbandingan antara Indonesia sama China. Ya, saya datang ke negara Cina, di sini saya kaget betapa majunya mereka, teman-teman. Ya, saya di rumah sakit di Indonesia bolak-balik masuk rumah sakit, ketemu puluhan dokter. Saya batuk-batuk, wak. Tiap kali saya podcast saya batuk-batuk, teman-teman mungkin tahu, ya kan? Saya cek ke dokter paru A, cek ke dokter paru B, jawaban mereka sama. Oh, paru-paru Anda cuma tergenang air karena ginjal katanya. Oke, obatnya apa? Oh ya, harus cuci darah doang gitu. Tapi ketika saya ke China di sini, ya sekali saya diperiksa, ternyata ketahuan di paru-paru saya ini ada nodul, teman-teman ya. Nodul itu semacam daging tumbuh, infeksi, teman-teman. Ya, semacam infeksi di situ. Nah, ternyata dari situ dokternya kasih saya obat. Ya, antibiotik dan obat-obat lain lah di situ. Dalam waktu 2-3 hari, batuk-batuk saya ini sudah mereda jauh, teman-teman. Badan saya juga sudah lebih bertenaga dibanding sebelumnya. Karena sebelumnya ketika saya batuk-batuk, jantung saya berdebar, tekanan tinggi di situ, teman-teman ya. Jadi badan saya selalu sering lemas-lemas, kurang tidur dan lain-lain sebagainya. Jadi dari sini aja, dokter di rumah sakitnya aja kalau dibandingkan, ya dokter di Indonesia itu nggak ngerti apa-apa. Bahkan dokter terakhir, dokter spesialis paru yang saya datengin, teman-teman, dia bilang saya bukan TBC, suruh cek dulu, siapa tahu saya TBC karena batuk-batuk terus. Hasil pemeriksaan negatif TBC, tapi saya mau dipreskripsiin obat TBC, suruh makan 6 bulan di situ. Lah kan gila, orang nggak TBC kok dikasih obat TBC di situ. Akhirnya karena saya nggak puas, saya nggak datang lagi ke dokter tersebut. Saya check up di China di sini ya. Jadi terlihat diagnosanya bahwa saya ada infeksi di situ, teman-teman ya, sebesar 2 cm. Nah, ini yang sedang diobati dulu sebelum saya menjalani pengobatan di ginjal saya, teman-teman ya. Jadi saya melihat sendiri dan mengalami sendiri bahwa Cina ini negara-negara lain yang dulunya itu di bawah Indonesia ya, sekarang bisa lebih maju daripada Indonesia.